Hai teman-teman sekalian, selamat datang di channel Aris Andi Setiono dari Akademi Hipnoterapi Indonesia. Teman-teman sekalian, kali ini saya punya tamu lagi yang luar biasa. Beliau adalah seorang hipnoterapis, tapi bukan sembarang hipnoterapis. Oke, kita akan tanya-tanya ya. Siapa tahu kita dapat ilmu, dan saya yakin sih kita pasti akan dapat ilmu lah dari orang yang satu ini. Oke, ini dia udah bersama dengan saya, Mr. Jimmy Kurnianto Santosa. Halo semuanya. Yes. Gimana kabarnya, Jim? Baik, Paris. Yes. Mantap, teman-teman. Beliau adalah seorang hipnoterapis. Kita akan tanya dia seputar tentang dunia hipnoterapis dan apa yang menjadi dari spesialisasinya. Oke? Jim, Ya, Paris. boleh cerita perkenalan lu dengan dunia hipnoterapi? Awal mulanya seperti apa? Oh, awal mulanya saya pasien. Oke. Awal mulanya saya pasien. Dalam artian saya pernah ke terapis, ke hipnoterapis karena ada suatu problem tertentu. Oke. Kemudian setelah itu ada Pak Aris mengadakan kelas. Jadi dari pengalaman terapi itu saya mendapatkan perubahan. Kemudian saya ke Pak Aris, kemudian saya ikut kelasnya Pak Aris, seperti itu. Oke. Jadi pada awal mulanya, paling awal sih ya nemunya bukunya Pak Aris zaman dulu, Oke. yang Becoming a Money Magnet itu. Ya, Dari situ kemudian berkenal dari hipnoterapis, kemudian akhirnya berkunjung ke hipnoterapis, Ya. dan kemudian belajar. Oke. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa hipnoterapi sih? Kenapa kok memilih mendalamin dunia ini? Emangnya nggak ada yang lain gitu kerjaan gitu ya? Nambah-nambahin saingan saya aja nih ya. Jalan Tuhan kali Pak ya. Saya juga nggak ada, maksudnya nggak ada planning untuk ke arah sini sebenarnya, nggak ada Oke. planning ke arah sini. Kemudian tiba-tiba, bukan tiba-tiba, mungkin karena udah dari Tuhan, kemudian ditujukan jalannya ke sini. Memang ada planning sih sebenarnya. Oke. Waktu itu nggak ada planning untuk ke sini. Kemudian karena pernah mengalami suatu hal yang perlu dibereskan, kemudian wah ini berada sesuatu yang perlu dibereskan dengan pikiran, gitu kan. Kemudian akhirnya belajar pikiran, kemudian tahu seperti ini, kemudian wah ini bener nih bisa bantu lebih banyak orang seperti saya, paling tidak at least seperti itu. Oke. Ya, ya. Akhirnya kemudian ya jadilah seperti itu, akhirnya mendalami hipnoterapi. Oke, Jim, apa sih menariknya hipnoterapi yang selama ini lo dalamin? Menariknya banyak sih sebenarnya. Yang paling utama adalah bagaimana itu bisa, ternyata hanya pikiran kecil saja itu bisa juga mempengaruhi kehidupan kita. Jadi kalau kita punya keyakinan yang tanpa kita sadari membatasi hidup kita benar-benar akan ya terkotak-kotak di situ gitu, benar-benar nggak bisa lepas dari itu. Dan banyak hal yang sudah saya perubahan-perubahan yang saya alami dengan adanya mengenal hipnoterapi. Dari mulai pola pikir yang berubah, kemudian hidup juga yang lebih berubah, seperti itu, banyak banget. Oke, ini mungkin pemirsa juga penasaran, Jim. Boleh nggak kasih contoh yang tadi lu sebut pola pikir yang membatasi itu? Contohnya, boleh contoh di kasus hidup lu sendiri atau mungkin contoh kasus klien, boleh juga, terserah. Oke, mungkin saya akan bahas tentang yang lebih ke arah pola pikir yang lebih untuk klien ya. Pola pikirnya, karena saya sekarang ini banyak mendapati atau saya sekarang sedang mengkhususkan diri pada yang namanya anxiety disorder. Wow, anxiety disorder. Ya, itu. Oke. Anxiety disorder itu adalah suatu gangguan kecemasan. Jadi bukan cemas biasa, bukan cemas normal, bukan cemas yang maksudnya ketika mau ujian, kemudian cemas setelah ujian, kan setelah ujian selesai, udah nggak cemas lagi. Ya. Nah, kalau anxiety disorder, kalau anxiety disorder itu kalau kita sudah selesai ujiannya, itu kita masih cemas aja, seperti itu. Atau misalnya kita itu jadi selalu dibayang-bayangi ketakutan yang luar biasa, selalu itu ya, selalu sepanjang hari bisa, dan itu terus continue. Jadi anxiety disorder itu lebih ke arah bahwa cemas yang kita alami itu frekuensinya sangat sering, ya frekuensi sangat sering dan juga intensitasnya lama, maksudnya jangka waktunya lama sekali, bisa mungkin 1 jam, 2 jam, kemudian dalam waktu yang lama banget, kemudian dari semua itu bisa beralih ke cemas yang lain, bisa menimbulkan ketakutan yang lain seperti itu. Cemas yang sebelumnya nggak ada, tiba-tiba karena kita banyak cemas, itu bergeser menjadi cemas yang lain.
Jadi yang semula mungkin kita merasakan hanya cemas biasa, cemas panik, kemudian bisa bergeser jadi takut untuk misalnya di public place seperti itu, jadi nggak nyaman sendirian, jadi bisa larinya kemana-mana seperti itu. Oke, Ya. jadi itu adalah dampak-dampaknya tadi ya, Jim. Iya, itu salah satu. Dampak yang paling buruk apa sih? Kalau misalkan cemas itu terus dipelihara itu, dampak yang paling buruk bisa apa sih? Paling buruk ya jadi buat kita nggak bisa aktivitas, jadi kita ngerasa nggak bisa, gimana ya, kalau kita nggak bisa aktivitas, kita selalu dipengaruhi oleh suatu pikiran-pikiran movie dalam pikiran kita tuh jadi nggak bisa mengerjakan yang kita inginkan, jadinya kan jadi tertekan seperti itu. Nah itu kan jadi pengaruh ke mental akhirnya, jadi mau takut, sana takut, sini takut, jadi kayak nggak bisa kemana-mana itu seperti apa rasanya. Saya nggak bisa bayangin deh kalau kita mau sini takut, kita mau gini takut, sakit sedikit takut. Bisa nggak itu menimbulkan penyakit-penyakit di tubuh fisik kita? Menimbulkan penyakit-penyakit tubuh fisik kita sih sebenarnya kalau ini bisa diatasi dengan baik sih sebenarnya tidak akan menyebabkan yang aneh-aneh sebenarnya. Jadi kan ini namanya gangguan cemas, bukan yang seperti yang apa namanya, ini hanya gangguan cemas tapi mengganggu. Tapi kalau namanya gangguan ini kalau tidak segera dibereskan ya nggak bagus hasilnya. Oke, Jim, selama ini kalau mau mengatasi gangguan-gangguan cemas itu sebetulnya gampang nggak sih? Untuk mengatasi gangguan cemas pada dasarnya sih gampang kalau udah tahu caranya seperti itu. Nah, itu kuncinya. Gampang lah cara. Kalau belum tahu caranya susah banget. Karena orang cemas itu setiap kali itu mikirnya cemas, biasanya sering mikir nanti kalau aku mati gimana, sakit sedikit, kemudian mikir aduh nanti kalau gimana nih, kalau tumor, kalau cancer gimana, tensi aja, mau tensi itu takutnya setengah mati seperti itu. Padahal ya nggak ada masalah gitu loh. Jadi akhirnya mau pergi, mau naik mobil sendirian pun jadi takut. Padahal tidak apa-apa, itu semuanya dalam pikiran ya, karena semua terjadi karena semua sensasi yang nggak nyaman itu yang buat mereka juga berpikir aneh-aneh. Nah, mereka yang tidak bisa mengendalikan pikiran aneh-aneh ini yang jadi semakin tidak bisa apa-apa, semakin putar lagi ya gitu, cemas lagi. Ya. Saya biasanya sering ngomong begini, Jim. Ya. Pikiran itu kayak tanah, yang mana lu tanemin dia apa ya dia akan tumbuhkan. Ya betul. Dia nggak bisa bedakan apakah ini tanaman yang akan berguna atau tanaman yang akan mengganggu, dia nggak bisa bedain. Ya. Pokoknya kalau lu tanam, terus apalagi lu siramin, lu kasih pupuk, maka dia akan tumbuh semakin subur gitu ya. Betul. Nah, disinilah pentingnya seorang hipnoterapis untuk membantu orang-orang ini memberhentikan pola-pola seperti ini. Ya. Betul ya? Betul. Masuk ke bawah sadarnya untuk dibenerin. Tanda kutip. Iya. Dibenerin tanda kutip ya. Pola pikirnya, Jadi, keyakinannya. Jim, bener gak sih? Ini tuh bisa dikatakan bahwa itu sebetulnya cuma masalah cara berpikir aja sebetulnya. Ya, cara berpikir dan juga pengaruh dari mungkin ada masa lalu juga, kemungkinan juga ada. Jadi bisa karena masa lalunya, bisa juga karena cara pikir dia yang tidak mendukung. Ya, oke. Nah, teman-teman sekalian, itu tadi yang saya katakan bahwa beliau ini adalah seorang hipnoterapis, tapi bukan sembarang hipnoterapis, karena Pak Jimmy ini mengkhususkan dirinya untuk mempelajari tentang kecemasan. Ya. Bisa dikatakan beliau adalah seorang ahli kecemasan. Ya. Bukan dia yang cemas, bukan maksudnya. Entah dia yang ahli cemas itu bukan. Ya. Tapi ahli untuk mengatasi kecemasan. Gitu ceritanya. Jim, boleh nggak cerita kasus kejadian yang menurut lu unik atau mungkin ya punya makna tertentu atau pelajaran tertentu mungkin yang lu mungkin bisa share ke teman-teman yang sekarang ini sedang menonton video ini? Yang berkaitan dengan kecemasan atau yang lain? Apapun deh, apapun. Ya kita ini siap belajar. Jadi apapun pokoknya masuk ya kan. Oke. Yang unik tentang dari gangguan kecemasan adalah saya temui adalah bahwa seringkali bahwa mereka merasa bahwa kejadian pertama yang membuat mereka cemas itu belum tentu di situ. Oh, oke. Sehingga akhirnya mereka terus merasa di situ dan nggak bisa lepas. Padahal sebenarnya itu ada lagi sebelum itu. Bisa juga yang kedua adalah mereka hanya punya pemahaman yang salah tentang
hal itu. Jadi ketika mereka sudah bisa rubah itu, kemudian mereka rubah cara pikir, rubah cara makan, rubah cara hidup, rubah cara style hidup itu, mereka akan jauh lebih baik. Banyak orang juga yang kemudian banyak orang yang mengalami gangguan cemas itu, mereka merasa masalahnya hanya di simptomnya, hanya di masalah sensasi tubuh jatuh berdebar, kemudian keringat dingin, pusing dan lain-lain. Padahal sebenarnya ternyata saya pernah temui masalahnya ternyata di anaknya. Dia ribut dengan semua sensasinya, dia ribut dengan semua ketakutannya, tapi sebenarnya masalahnya bukan di ketakutan itu, tapi karena dia mencemaskan anaknya sendiri. Dia merasa bahwa anaknya itu nggak mungkin survive, dan itu kependem terus dan akhirnya memicu cemas. Makanya waktu orang-orang seperti itu ditanya apa yang dia pikirkan, dia nggak bisa jawab ya. Iya. Biasanya yang dia jawab adalah masalah simptom Masalah tadi ya. simptom itu nanti yang jawab. Tapi bukan masalah yang menjadi masalah utama di balik masalah itu tadi. Betul. Banyak banget seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekalian, ternyata pikiran manusia itu unik ya. Ya. Terkadang kita berpikir A, tetapi ternyata yang menjadi dasar dari pikiran A itu sebetulnya adalah G. Betul. Ya. Nah, disinilah pentingnya kita mengolah kesadaran diri kita, pentingnya kita itu mempelajari tentang diri kita sendiri, sehingga kita jadi tahu sebetulnya masalah utamanya ini apa. Karena kalau Anda nggak tahu masalah utamanya apa, maka Anda nggak akan bisa lepas dari masalah Anda. Betul gitu ya? Betul, Mas. Oke, Jim, boleh kasih pesan mungkin untuk teman-teman yang sekarang sedang nonton, apa mungkin saran-saranmu supaya kita itu punya kehidupan yang jauh lebih bahagia lagi? Pesan saya untuk punya kehidupan lebih baik lagi, kita perlu secara pribadi kita memeriksa pola pikir yang kita punya sehari-hari. Kita bisa amati dari cara kita bicara, cara kita berpikir sehari-hari yang sering kita namakan dengan self-talk. Bagi saya itu adalah sangat krusial, sangat penting sekali, karena walaupun itu sederhana, tapi pengaruhnya itu sangat luar biasa banget. Dan ingat bahwa pemrograman ke bawah sadar itu bisa terjadi karena pengulangan yang sangat banyak. Sehingga ketika kita menggunakan self-talk atau kata-kata yang tidak menguntungkan atau kata-kata yang menakut-nakuti, dan itu kemudian sering kita lakukan, itu bisa menjadi program. Nah, ketika ini program, kita ya akan mengalami kita akan mengalami masalah. Jadi bagi teman-teman yang mengalami anxiety disorder ataupun yang tidak mengalami anxiety, saya sarankan untuk Anda memperhatikan cara Anda berbicara, cara Anda berpikir, apa yang sering Anda pikirkan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Itu aja, Pak Aris. Oke, thank you Jim waktunya. Ya, oke. Saya percaya teman-teman pasti belajar ya dari video kami ini, bahwa ternyata self-talk atau sesuatu yang Anda katakan pada diri sendiri, baik yang terucap maupun yang ada di dalam hati, itu akan sangat mempengaruhi perilaku seseorang. Yap. Gitu ya. Yap. Jadi hati-hati dengan apa yang Anda katakan pada diri Anda sendiri, karena itu adalah bibit yang Anda tanamkan di tanah yang subur, yaitu pikiran Anda, teman-teman sekalian. Oke? So, itu yang saya bisa sampaikan kepada Anda semua, pemirsa sekalian. Kalau Anda belum subscribe di channel saya, silakan subscribe dan pastikan Anda tekan tombol loncengnya, supaya nanti kalau ada video berikutnya Anda orang pertama yang akan dapat informasi. Ya, akan ada banyak video-video yang luar biasa nanti setelah ini. Dan setelah nonton ini pastikan share ke teman-teman Anda. Ya, siapa tahu ada teman-teman yang punya masalah kecemasan dan dia bisa belajar dari video ini. Dan kalau Anda mau kontak dengan Pak Jimmy Santosa untuk melakukan janji terapi secara profesional, boleh ya Pak ya? Boleh, Pak. Boleh ya. Nanti silakan cek di bawah di description, nanti saya akan cantumkan kemana nanti harus kontak beliau. Oke, akhir kata saya Adi Sandi mengucapkan semoga Anda semakin hari semakin SKFB. Sehat, kaya raya, bahagia.